Jadi kita tidak manipulasi data atau tembak-menembak. Jadi karena ini menjadi hal yang luar biasa buruk nanti dampaknya terkait dalam rangka pembangunan perencanaan program ke depan. Sudah ada Bang Fajar. Beliau juga salah satu dari Mitra TC Sumatera. Beliau adalah koordinator Korut, Konsorsium Kota Gung Utara. Jadi beliau ini fokus pada mendampingi legalitas IUP HKM di hampir 29 izin di Kabupaten Tanggamus. Nah, bagaimana beliau menggunakan data ini untuk mendorong izin-izin IUP HKM tersebut? Silakan Bang Fajar. Jadi sambil berjalan ini, jadi kami seperti yang disampaikan, pengelolaan pengusulan IUP perhutanan sosial atau khususnya HKM di tempat kita ini, kalau dilihat dari beberapa tahun yang lalu cukup sangat dinamis sekali. Jadi dinamikanya luar biasa dinamis. Beberapa usulan-usulan yang biasanya itu harusnya berjalan baik, ini banyak sekali yang merugikan di tingkatan masyarakat. Dan ternyata setelah kita amati, basis data yang diusulkan itu benar-benar mentah gitu loh. Akhirnya kami coba membangun atau mengusulkan mulai dari awal, ya, dari awal sampai akhirnya itu terlaksana. Nah, yang pertama di sini kita sangat paham sekali bahwa usulan pengelolaan data ini akan menjadi berat, akan menjadi banyak hambatan memang ketika ini tidak melibatkan banyak mitra. Jadi jejaring Korut. Jadi kami di awal sudah langsung melakukan pendekatan, komunikasi, koordinasi, ya kan, melalui P83 dan pemanfaatannya itu kepada tentunya kepada pemerintah daerah, bupati, ya kan, dan dinas kehutanan provinsi. Yang kedua juga kami melibatkan juga TNI. Jadi yang sampai hari ini TNI itu sudah utamanya Dandim itu kita angkat sebagai bapak angkatnya HKM Kabupaten Tanggamus. Begitu juga dengan Polres, begitu juga dengan DPR RI, ya. Setelah itu pastinya dengan KPH karena memang terlibat langsung di tingkat dalam pengelolaan. Juga mitra-mitra yang swadaya seperti Forum HKM, sudah itu IPKINDO dan ada PKSM. Jadi 3 ini yang sebetulnya akan kami terus berjalan. Utama tujuan ketika membangun data ini tidak ada hambatan. Artinya pemahaman terkait bagaimana rencana pengelolaan dan sebagainya sampai ke hilirnya ini juga sudah dipahami oleh pemerintah daerah terutama dalam rangka memperlancar tujuan daripada program yang kita jalankan sekarang. Jadi ada 3 sesuai dengan core-nya di KLHK terkait pemanfaatan hutan ini adalah yang pertama adalah kelola lembaga, kelola kawasan, dan kelola usaha. Jadi ini areal yang kami kelola, yang kami dorong bersama-sama teman-teman tadi yang jejaring itu sampai pada hari ini jumlahnya ada 31 gapoktan yang kami dampingi dengan total luas sekitar 43.943,14 hektar dan jumlah anggotanya itu sekitar 22.391. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan sampai pada akhirnya kami sudah bisa mendorong pengusul-pengusul HKM itu swadaya. Kalau dulu kita fasilitasi, tapi sudah beberapa tahun terakhir ini, usulan terakhir ini mereka sudah melakukan dengan swadaya. Jadi sambil menepis, memang usulan IUP HKM itu gratis, tapi ada beberapa yang memang syarat dan prasyaratnya memang harus siapkan, dan itu kita tanamkan dari awal kepada pengusul HKM bahwa ini adalah kepentingan para pengelola yang nantinya diberi izin. Jadi dari awal sudah kita tanamkan bagaimana mereka harus menjaga, mengelola, dan akhirnya juga untuk kepentingan bersama.
Jadi tujuan akhir kami adalah bagaimana mengelola kawasan. Sesuai dengan P83 yang dimaksud, kelola kawasan ini itu tadi harus benar-benar baik. Artinya tidak seperti yang di awal yang kami temukan bahwa ada pengalihan fungsi kawasan yang tadinya fungsi sebagai fungsi catchment area dan sebagainya dia di hutan lindung, ini adalah sekarang berubah menjadi budidaya. Jadi kelola perubahan fungsi ini yang akhirnya punya dampak sangat luar biasa. Yang pertama, catchment area umpamanya di daerah Batu Tegi itu debit airnya juga turun pada waktu itu. Dan juga terjadi banjir dan sebagainya, erosi dan sebagainya, illegal logging dan sebagainya. Dan akhirnya kami coba dengan melalui pendekatan komunikasi dan sebagainya, ini ada dua rumusan besar yang akhirnya yang sekarang kami terus dorong untuk menjadi mengelola kawasan dengan baik. Yang pertama adalah CFLC, Community Forest Learning Center. Jadi isinya di sini adalah bagaimana membangun sebuah data, ya kan, melalui data kelembagaan, umpamanya data kelembagaan di lembaga pengelola hutan kemasyarakatan, dari jumlah keluarganya, berapa hektar yang mereka kelola, apa saja jumlah yang mereka kelola, ini yang kita data, kita sensus. Nah, setelah itu juga kita merumuskan bagaimana teman-teman lokal ini membangun sebuah usaha yang kami kemas itu di dalam CFBC, Community Forest Business Center. Disinilah, jadi untuk mendorong dua langkah besar ini harus dengan data yang sangat kuat, dengan data yang sangat akurat. Artinya ketika kami salah melakukan proses data, ini juga akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya. Jadi ada dua langkah besar yang nantinya dalam pengelolaan data itu. Yang pertama kami kelola di dalam Community Forest Learning Center, ini sebagai pengemasnya. Yang kedua, ini asas manfaatnya untuk Community Forest Business Center. Jadi di sini kita akan menentukan jenis-jenis usaha apa yang akan kita lakukan melalui basis data yang kami bangun. Setelah itu bagaimana membangunnya dan bagaimana menarik siapa yang harus berperan juga di dalam usaha dalam kelola kawasan yang dimaksud. Ini sebagai contoh proses pendampingan yang untuk usulan IUP HKM. Jadi di awal tentunya ada sosialisasi, setelah itu ada FGD, setelah itu juga ada surat pernyataan anggota yang di dalamnya notabene ada input data-data, kolom-kolom data yang harus diisi sesuai dengan areal kelola yang mereka usulkan di dalam secara individu, dan ini kami kembangkan juga nanti terus berkembang sampai pada akhirnya menjadi sebuah usulan yang sudah rigid. Jadi ada peta yang sudah rigid, di dalamnya sudah terlihat jelas jumlah arealnya berapa, siapa yang mengelola, apa saja isi tanamannya, termasuk kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Jadi selama ini yang kita lakukan dalam rangka usulan ini, dalam rangka percepatan dan keakurasian data ke KLHK dalam rangka usulan ini menjadi sangat memperlancar dan membantu. Jadi teman-teman di kelompok juga di Gapoktan juga tahu arealnya berapa, jumlahnya berapa, siapa saja dan sebagainya, masing-masing tahu wilayah kelolanya. Dan juga pihak KLHK juga, terutama yang di PSKL atau di di PSKL terutama, ini juga sudah bisa melihat gambarannya. Dan ini juga terus kami bakukan di dalam sebuah peta persil umumnya untuk terkait dalam areal kelolanya. Jadi pengusulnya juga sendiri itu sudah tahu arealnya berapa, berbatasan dengan siapa, bentuknya seperti apa, dan yang pasti ada semacam, kalau di masyarakat itu ada sesuatu yang mereka anggap, oh ini memang sudah legal. Karena kalau sudah masuk ke peta persilnya dia sudah keluar,
ini yang sebagai akhir daripada legalitas izin dalam rangka pengelolaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Walaupun di dalam legalitas hukum terkait peta persil itu tidak ada, tapi ini menjadi sebuah hal yang penting dalam rangka membangun basis data dan membangun juga nilai-nilai pengelolaan yang ada di kawasan di areal yang diusulkan. Nah, jadi isu kami ini ada beberapa isu terkait penguatan sistem pengelolaan. Jadi lengkap sudah kita sampaikan, dan juga dampak-dampak dari usulan-usulan itu kita di 2016 Gapoktan yang kami dampingi bekerja sama teman-teman di tingkat jejaring tadi itu bisa menghantarkan satu Gapoktan mendapat award Wana Lestari juara 1, dan 2017 juga juara 1, dan yang ketiga juara 2. Jadi ada hal-hal yang menurut kita ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam rangka menyusun program-program ke depan yang nantinya juga bisa sangat dimanfaatkan di dalam usulan di rencana kami di dalam pengelolaan kawasan yang dimaksud. Nah, ini juga salah satu isu. Jadi kegiatan apa yang akan kita dorong itu sudah kita tahu. Apa yang kita dorong umpamanya kita harus SL apa. Jadi supaya tidak salah ketika kita sudah data yang sudah kita pegang itu betul-betul akurat. Jadi para penggiat lain juga sudah bisa melihat bahwa data ini sudah baik dan walaupun belum dikelola secara maksimal ya, tapi secara dasar ini sudah luar biasa. Jadi kita juga dalam rangka umpamanya melakukan pengkayaan di area HKM umpamanya seperti bibit itu sudah mendorong sampai 200.000 bibit ya kan dilakukan di lapangan di kegiatan, dan juga sudah bisa mengukur. Jadi mengukur penguatan umpamanya contoh personil yang dulu kami lakukan dalam rangka menjaga kawasan di 18 Gapoktan, itu sudah kita tahu jumlahnya berapa. Kira-kira dalam rangka kekuatan untuk PAMHUT, pengamanan hutan swadaya dulu, itu juga sudah bisa kita ukur. Jadi supaya tidak terlalu over atau tidak terlalu kekurangan dalam rangka penguatan kelembagaan dan kelola di kawasan. Nah, ini juga kaitan kegiatan kami di lapangan terkait data-data termasuk seperti ada illegal logging dan sebagainya. Walaupun juga sekarang juga agak berat juga melawan illegal logging seperti snorkeling ini. Jadi dengan data yang kuat juga, kami juga bisa menghantarkan salah satu Gapoktan itu untuk mendapatkan pinjaman modal lewat KKPE dulu sebesar 1,7 miliar lewat Bank BRI dalam rangka penguatan usaha budidaya kopi di areal hutan kemasyarakatan. Yang notabene pada waktu itu memang belum ada yang bisa diberikan karena pengelolaan arealnya di dalam kawasan. Tapi dengan data yang kuat, akhirnya BRI melalui program KKPE bisa mendorong 1,7 miliar yang sekarang juga sudah selesai dikembalikan oleh teman-teman HKM yang meminjam dana tersebut. Yang kedua juga kita juga menghantarkan juga senilai 3,4 miliar lewat BLU ya kan melalui juga data. Jadi betapa pentingnya data dalam rangka penguatan pengelolaan HKM ya kan perhutanan sosial di dalam kawasan dalam rangka pengelolaan dan kesejahteraan di masyarakatnya. Di sini juga kita sudah bisa lihat ini hanya base data saja karena kita belum melakukan sensus kedua. Jadi kalau dilihat di sini ada pendapatan rata-rata per tahun, kita ambil di 15 Gapoktan sebanyak 12.451 kuesioner yang kita dorong atau ternyata ada 44.015 jiwa yang berdampak memanfaatkannya. Jadi di 2008 sampai 2009 sebelum HKM itu pendapatan mereka hanya 7.800.000 sekian. Tapi setelah HKM ini loncatnya sangat jauh sekali sampai 31.574.
Jadi peningkatannya yang memang cukup luar biasa sebelum HKM dan sesudah HKM. Yang kedua terkait potensi peningkatan tutupan areal. Jadi dari 200 bibit yang kami dorong ke areal HKM, itu ternyata setelah kita survei ini jumlahnya cukup besar. Jadi sampai 433.127 batang umur yang 3 tahun. Jadi ini yang juga yang menurut kami luar biasa. Jadi didorong 200.000, munculnya 433. Artinya jumlah ada 200.000 lebih juga. Ini yang akhirnya menjadi swadaya daripada pengelola penerima izin di HKM tersebut. Jadi sangat luar biasa peningkatannya, dan ini juga yang menjadi harapan kita ke depan bahwa pengelolaan hutan itu melalui persos yang ada di Tanggamus ini semakin meningkat dalam rangka memperbaiki kualitas hutannya. Terus lanjut. Terus ini ada rencana-rencana juga yang perlu dengan data juga semua, dalam pengembangan produk, ya, pengembangan bisnis, dan pengembangan pasar seperti yang kita sampaikan di atas tadi dalam rangka CFBC dan CFLC itu. Juga sudah bisa kita lihat, umpamanya minim teknologi tepat guna, belum ada standarisasi sertifikat produk. Ini kami sudah bisa melihat produk-produk apa saja dan berapa jumlahnya terkait alat dan standarisasi sertifikat untuk produk-produk apa saja yang perlu kita dorong. Dan juga terkait pengembangan bisnisnya. Jadi pola-pola yang sudah kita lakukan melalui penguatan sensus dan sebagainya terkait data, ini juga sangat mendukung dalam rangka pengembangan produk-produk di dalam CFBC yang kami bangun. Begitu juga dengan brandingnya. Jadi branding kita juga tidak mau salah. Jadi kalau semua produk di brand, ya karena ini akan juga memakan waktu, biaya, dan sebagainya. Akhirnya juga kami juga sudah bisa menyimpulkan produk apa saja yang harus kita brand dalam rangka mendorong produk-produk ini keluar, dan produk-produk lain ya kan itu akan mengikut. Dia ada ikutan lainnya terkait salah satu produk yang kita branding. Nah, itulah sebagian sekelumit saja yang sudah kita lakukan terkait program bersama dengan TFCA dalam rangka membangun usaha yang lewat perusahaan sosial dengan menguatkan data sebagai basis pergerakan kami ke depan. Memang ini belum selesai, tapi paling tidak ini berharap bisa bisa menjadi langkah-langkah ke depan yang tidak salah, karena penguatan data yang kami bangun betul-betul dari grassroots ya. Jadi kita tidak melakukan manipulasi data atau tembak-menembak. Jadi karena ini menjadi hal yang luar biasa buruk nanti dampaknya terkait dalam rangka pembangunan perencanaan program ke depan. Jadi itu saja sebagai pengantar, dan mohon kritik, masukan, dan sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar. Tadi sebenarnya poin terakhir tuh, bagian terakhir menarik bagi saya. Ini sepertinya juga akan jadi tantangan untuk perhutanan sosial ke depan, di mana setelah kita dapat kelola lembaga, kelola izin, habis itu kita punya tantangan gimana sih cara mengembangkan produk, bisnis dan pasar sehingga mendekatkan market kayak gitu. Itu saya pikir akan jadi diskusi yang panjang ke depan kayak gitu. Nah, tadi juga kalau Pak Hambali bilang sebenarnya tantangan utamanya adalah bagaimana data ini bisa dianggap penting oleh masyarakat, oleh user, sehingga mereka mau secara ikhlas untuk menggunakannya, benar-benar digunakan. Nah, itu sepertinya dan pembelajarannya setelah dapat tahu bahwa dampaknya penting, bahwa ini ternyata juga crucial, mereka menggunakannya kayak gitu.